Jika uang menjadi tujuan, kamu akan mendapatkannya. Tetapi jika kasih menjadi tujuan, kamu akan mendapatkan keduanya. Hai sahabat Rani, hari Minggu 21 Juni 2020 lalu, Rani Anggraini Safitri bersama beberapa anggota komunitas sahabat Kartini yang dia pimpin mengunjungi kelompok pemulung lansia di Kampung Kranggan Kulon, Jati Sampurna, Bekasi. Bersama koleganya, Rani Anggraini membagikan puluhan paket sembako kepada para pemulung yang umumnya berstatus janda. Selama lebih dari 25 tahun ini, mereka sering curhat tentang banyak hal, terutama soal kebutuhan hidup kepada sosok pria bernama Edi Karsito. Kali ini, Rani Anggraini berkesempatan mengulik lebih dalam sosok Edi Karsito yang multitalent dengan sederet profesi, wartawan, seniman, aktor, dan juga pelindung lebih dari 200 pemulung lansia. Saat ini kita ada di rumah Mas Edi, Kang Edi Karsito, untuk berkunjung dan berdialog mengenai tentang arti kehidupan. Yuk kita masuk. Selamat siang. Siang. Silakan Mbak. Social distancing nih kita. Silakan Mbak, silakan. Bisa silaturahmi. Banyak banget ya buku-bukunya. Iya, saya senang baca Mbak. Senang baca, senang menulis. Ini bukunya Kang Edi semua karangan juga apa koleksi? Koleksi, sebagian karangan sendiri, sebagian koleksi. Jadi prinsipnya kan kita senang baca, gitu. Senang baca, makanya banyak buku. Boleh dilihat itu, ini hasil penghargaannya ya? Iya, beberapa penghargaan. Ya, kita itu hasil penghargaannya Kang Edi Karsito. Piagam-piagam banyak sekali ya. Silakan Mbak, silakan. Aduh, alhamdulillah ya Mbak. Selamat siang sahabat Rani. Kita sekarang ada di rumahnya Pak Edi Karsito. Kebetulan tadi kita habis acara dengan beliau bersama-sama ke daerah pemulung di kawasan Kranggan. Di sini saya lihat buku Pak Edi Karsito itu luar biasa, banyak sekali. Latar belakang beliau tadinya sebagai public figure, juga seni. Di sini saya mau melihat perjalanan Pak Edi Karsito di dalam pembuatan buku-bukunya beliau mengenai menjadi bintang. Selamat siang Pak Edi. Siang Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Terima kasih Mbak Rani sudah mau hadir ke rumah saya yang sekaligus juga dijadikan rumah singgah Sanggar Seni Peran. Iya. Udah berapa lama Pak menggeluti Sanggar Seni rumah singgah ini? Kalau jadi di sini ini kan ada rumah singgah, ada sanggar ya, sanggar seni peran. Jadi sanggar seni peran ini didedikasikan buat memberikan edukasi buat adik-adik yang ingin terjun di dunia seni peran, entah itu di dunia seni peran pementasan teater, film maupun sinetron. Dan peminatnya banyak Mbak, jadi boleh dibilang seluruh Indonesia gitu. Jadi mereka belajar di sini, belajar seni peran gitu. Gak sedikit dari yang belajar itu sekarang sudah menjadi aktor, aktris papan atas, bahkan tidak sedikit juga mereka yang akhirnya terjun sebagai sineas, apakah itu menjadi penulis skenario, sebagai sutradara maupun menjadi produser. Apa sih yang Bapak
kan tadi diantaranya mempunyai sanggar ini yang menggulit. Kebetulan saya tuh bergerak di bidang sosial namanya Sahabat Kartini, sehingga saya pengen tahu menggelitik Pak Edi itu kok kayak seperti terjun loncat daripada ke artisannya yang dulu, atau di bidang seni, ataupun itu sempat menjadi wartawan senior juga. Apa yang membuat hati Pak Edi itu tergerak untuk mengumpulkan para pemulung itu, sehingga pemulung itu merasa terlindungi atau terkoordinator oleh Kang Edi? Iya, saya sih sebetulnya begini, sederhana aja Mbak. Semua itu panggilan jiwa. Nah kebetulan basic seni yang saya tekunin itu kan dunia seni peran. Jadi dulu saya banyak belajar dengan senior saya itu bahwa seni peran itu seni kehidupan. Jadi barang siapa yang mencintai kehidupan, disitulah seninya. Nah seni peran itu kan medium ekspresi berbagai karakter. Nah maka untuk bisa mendalami berbagai karakter itu ya memang harus terjun pada kehidupan yang real. Nah sekaligus para saudara-saudara kita yang seperti kayak pemulung, terus kemudian di sini juga ada anak-anak jalanan, anak-anak fang, terus pengamen, semua kita tampung di sini. Nah mereka-mereka itu kan pada hakikatnya kan bagian dari masyarakat gitunya. Jadi anak-anak itu kalau misalnya mau belajar seni peran, itu kan belajar manusia, belajar karakter gitu. Jadi kalau belajar seni peran itu saya selalu rekomendasikan long life education. Jadi belajar sepanjang hidup, sepanjang hayat. Jadi aktor itu belajarnya dari mulai melek mata sampai menutup mata. Berbagai interaksi di luar itu adalah bagian dari mengeksplorasi keaktorannya gitu. Nah makanya amat mustahil kalau orang yang sungguh-sungguh dia belajar tentang dunia seni peran tidak mencintai kehidupan, itu nggak mungkin. Ini satu persoalan dari banyak referensi atau wawasan aktor-aktor kita yang tidak sampai kepada ilmu ini Mbak. Gitu loh. Jadi kalau tadi Mbak sempat secara berkelakar, Mas Edi itu kok tidak seperti artis lainnya gitu kan, misalnya jadi bintang film kaya gitu kan. Ya saya hanya menjawab secara sofistik aja gitu. Artinya Nabi saya mengajarkan bahwa kaya itu bukan materi tetapi hati. Tetapi sesungguhnya bahwa kalau orang benar-benar mencintai dunia seni peran, orientasinya udah bukan material oriented gitu loh. Jadi dia memang seniman. Saya selalu mendorong di sini para seniman bahwa dalam beberapa hal, ya kan, seniman tidak bisa hidup dari keseniannya, tapi sebaliknya dia harus menghidupi kesenian. Nah, ini bedanya aktor dengan artis, gitu loh. Jadi aktor, aktris, artis itu sesuatu yang berbeda. Kalau artis itu kan seniman, ya kan. Hanya main aja. Ya di industri itu artis dikenali sebagai satu profesi. Artis itu sebagai sebuah profesi. Artinya ketika dia menjalankan keartisannya, dia sebetulnya sedang bekerja. Berbeda dengan aktor, gitu loh. Berbeda dengan aktris. Aktor itu adalah pelaku seni peran. Jadi seni peran itu benar-benar memerankan. Gitu. Dalam satu teori ada acting is not acting, and then acting is acting. Gitu, kira-kira kayak gitu. Jadi makanya di sini semua orang yang belajar di sini itu kerap kali dia menemukan jati dirinya setelah keluar. Oh iya ya, benar diajarkan Mas Edi bahwa aktor itu harus mencintai kehidupan. Maka ada kata susulan, berbahagialah orang yang menemukan, ya kan, pekerjaan yang sesuai dengan dirinya, sebab dia tidak akan mencari kebahagiaan lain. Orang yang mencintai pekerjaan seperti tidak bekerja, melainkan seperti main-main. Saya sedang main-main saja ini. Gitu Mbak. Iya. Ceritanya happy, jadi bahagia terus. Bermain di dunia semesta ya Pak ya. Iya. Gitu. Saya boleh tanya, tadi kan Pak Edi bilang bagaimana Pak Edi menjiwai ada perbedaan antara aktor, artis dan artis gitu ya. Sekarang peran Pak Edi terhadap pemulung itu perannya apa tuh?
atau artis iya. kehidupan. Jadi saya memetakannya ada mikro makro. Dalam skala makro bahwa saya aktornya Tuhan. Saya harus menjalankan penyutradaraan Tuhan dalam konteks ini, memanusiakan manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi bahwa agama yang saya yakini Islam rahmatan lil alamin. Jadi saya harus memberi berkat, memberi rahmat, bagaimana hidup saya bermanfaat di mata Tuhan, di mata manusia. Hablum minallah, hablum minallah. Aktornya Tuhan. Dalam konteks mikro, saya akan berakting sesuai dengan medium ekspresi yang dibutuhkan. Misalnya saya berakting di atas panggung, sedang main teater saya. Nah, jadi saya sedang memainkan satu karakter yang diinginkan oleh skenario, yang didirect oleh sutradara. Begitu juga di sinetron, begitu juga di film. Saya kalau alhamdulillah walaupun saya tidak populer, saya sampai sudah sulit menghitung sudah berapa judul sinetron yang sudah saya peranin. Terus ngomong-ngomong, dari penghasilan Pak Edi itu tuh untuk Pak Edi dan keluarga atau untuk juga berbagi kasih atau apa saat itu? Ya, buat saya lebih dari cukup ya, lebih dari cukup honor-honor yang saya terima itu. Tetapi saya ini sudah terbiasa dengan atau tanpa itu pun memberi, karena kita memang sudah terdoktrin memberilah di kala lapang maupun di kala sempit. Jadi memberi itu nggak harus saya dapat honor banyak, honor besar gitu. Seberapapun yang saya terima, ya sebagian saya bagikan gitu. Sama seperti dalam situasi sekarang ini, mungkin teman-teman tahu, saya sudah 5 tahun menolak main sinetron gitu, karena itu sebagian dari kritik saya terhadap industri ini yang makin tidak sehat. Misalnya industri semakin tidak menghargai aktor. Itu banyak elemen-elemen yang membuat saya sebut tidak menghargai itu, misalnya dari sistem pembayaran, selain nominalnya tidak lebih baik ketimbang dulu, terus sistem pembayarannya juga diutang. Gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita main sinetron itu nagihnya udah kayak debt collector. Itu tidak hanya terjadi di rumah produksi maupun di broadcast. Teman-teman itu mengeluh. Teman-teman nggak ada yang berani sepokal saya karena mereka masih tergantung di industri itu. Kalau ngomong seperti saya langsung di-cut, rezekinya selesai. Kalau saya berani karena saya sudah menolak. Maaf, saya nggak akan main sinetron. Kalau film masih saya terima. Bahkan sekarang ini saya sedang mengorientasikan menjadi director, ingin menyutradarai. Saya sedang mencari investor aja, sekiranya ada investor yang berminat dengan cerita film yang akan kita buat. Sudah barang tentu film-film yang akan kita buat itu mengandung 3 hal tadi itu, Mbak. Menginspirasi, memotivasi, mengedukasi. Jadi ada value di sana, tidak hanya sekedar bikin film, tapi harus ada nilai. Tapi sekaligus saya juga punya tanggung jawab bagaimana investor tidak kapok. Karena film ini kan industri. Jadi di satu sisi dia punya nilai ideal yang diberikan kepada masyarakat, tapi juga harus laku, ya kan, supaya minimal modalnya pulang, kalaupun nggak untung. Dengan begitu kita bisa bikin film lagi. Kalau kita bisa bikin film lagi, berarti kan industri ini tumbuh terus. Akhirnya teman-teman kita yang bekerja di sektor itu bisa hidup. Ini nggak sedikit kawan-kawan kita itu hilap, ya kan. Ada orang yang mau investasi, dimanfaatin, dikasih angin segar ini. Kalau saya nggak mau. Jadi bikin film itu gambling, kayak main itu aja, pasang undian. Nggak ada satupun produser hebat, cukong hebat yang berani menggaransi kalau film ini bakal laku, bakal ini, nggak berani. Gitu. Tapi kalau bikin film bagus, bikin film bagus kita berani guaranteed. Insya Allah kita bisa bikin film bagus. Tapi kalau bikin film laku itu variabelnya lain, gitu. Iya, faktor laks, faktor promo. Minimal balik modal ya balik. Iya kan, kalau balik modal kan uang itu bisa buat film lagi. Berarti teman-teman bisa kerja lagi. Tapi begitu jeblok kan, karena kan nggak sedikit miliar. Sekarang itu idealnya film yang bisa dirasakan manfaatnya itu tidak kurang dari 6 miliar.
6 miliar kalau asumsi sekarang ini tiket itu kita bagi hasil dengan XX1 dapat 15.000, berarti kita tidak kurang harus mendapatkan penonton sekitar 300.000. Kurang dari itu berarti defisit. Gitu kira-kira. Kita banyak gagasan-gagasan. Ya sekurang-kurangnya adalah beberapa yang bisa sedang kita carikan investor untuk kita buat film gitu. Nah, orang seperti saya memang harus ketemu orang yang gila juga dalam tanda petik. Nggak bisa ketemu cukong yang di kepalanya cuma matematika gitu loh. Karena kalau itu mereka biasanya banyak intervensi di cerita gitu loh. Ini harus gini, harus gini. Oke, saya mau tanya satu pesan buat kita sahabat semua, pesan kehidupan Pak Edi untuk kita semua ini apa sih? Nilai kehidupan buat Pak Edi itu sendiri tuh apa gitu? Sebuah nilai kehidupan untuk diri seorang Pak Edi itu tuh apa? Saat hidup saat ini, di saat kehidupan ini. Iya, saya sebenarnya tidak banyak berubah dari sejak dulu sampai sekarang itu. Spirit hidup saya itu seperti yang tadi saya kemukakan. Ambillah pekerjaan Tuhan di mana sebagian orang tidak mau mengambilnya, yaitu melayani. Jadi saya sampai saat ini merasa berbahagia sebagai seorang pelayan. Dan seorang pelayan itu kerap kali dikatakan orang ya sebagai pembantu, sebagai babu. Kalau orang sudah mengambil posisi itu, berarti dia mengambil posisi terendah, Mbak. Orang yang sudah posisinya terendah, sudah nggak bisa lagi direndah-rendahkan. Sudah tidak ada lagi orang yang bisa berupaya merendahkan kita. Dan ketika orang berusaha untuk itu, justru kita happy gitu. Nah itu, makanya saya kemana-mana itu melayani aja, itu melayani. Ada adik yang pengen belajar acting, saya layanin. Kalau dalam doktrin agama saya kan al ilmu bila amalin kasajari bila syamarin. Ilmu yang tidak dimanfaatkan bagi pohon tidak berbuah. Karena saya pengen berbuah, ilmu saya bagikan. Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah segala amal perbuatannya kecuali yang 3, anak yang soleh, amal jariah, dan ilmu yang manfaat. Nah itu yang spirit itu terus saya gitu. Jadi kekayaan saya adalah kekayaan batin gitu. Jadi kalau soal materi saya juga sering ungkapkan. Saya ini keluarga petani miskin. Saya aja dulu sekolah di pedalaman. Setiap hari saya tidak kurang jalan kaki 16 kilo tiap hari untuk bisa sekolah, ya kan. Nah sampai sekarang pun keluarga saya juga tidak banyak berubah dari kondisi itu, sebagai orang yang sederhana aja hidupnya. Tapi alhamdulillah atas izin Allah, saya itu sudah keliling 4 benua. Sudah keliling Eropa, Afrika, Australia, Asia. Tinggal 3 benua yang menjadi obsesi saya. Amerika Utara Selatan dan benua Antartika. Saya yakin saya akan menemukan pencapaian itu. Untuk menemukan manusia-manusia baru di sana yang akan menginspirasi saya dalam rangka mengusung kemanusiaan. Nah, rupa-rupanya pencapaian-pencapaian ini berkat dari filosofi hidup saya, yaitu satu lagi, jika uang menjadi tujuan, kamu akan mendapatkannya. Tetapi jika kasih menjadi tujuan, kamu akan mendapatkan keduanya. Nah, itulah yang saya praktekkan, alhamdulillah. Walaupun di depan nama saya tidak menyandang gelar haji, saya sudah 2 kali ke Tanah Suci. Saya ngambil 2 dari kata-kata Pak Edi. Satu itu spirit, satu itu berani mengambil pekerjaan Tuhan. Iya. Kalau buat seorang yang awam akan kata-kata itu kan kesannya berani banget sih Pak Edi ini berani mengambil pekerjaan Tuhan gitu kan. Padahal sebenarnya mereka nggak tahu apa sih konsep Tuhan itu buat mereka. Jadi buat Pak Edi sendiri, saya mau nanya, sebuah spiritual atau konsep Tuhan itu sendiri apa sih? Sebetulnya ada sebetulnya dalam pemikiran, kalau dulu kita pernah dengar Syekh Siti Jenar ya.
Sasiti Jenar manung galing kawula Gusti gitu. Jadi konsep Tuhan itu saya hanya mereduksi filsafat Jawa yang disebut sangkan paraning dumadi. Iya. Jadi kalau orang mau mengenal Tuhan, maka kenalah dari mana dia asalnya, ya kan? Mau apa dia dan kemudian akan kemana, gitu loh. Nah ini sering saya ajarkan kepada adik-adik saya di Sanggar. Boleh juga nanti sewaktu-waktu kita sana akan memberikan workshop ini yang saya sebut teori motif. Teori motif itu adalah sebab-sebab yang mendorong orang untuk melakukan sesuatu. Nah di situ ada ketauhidan keesaan Tuhan gitu. Karena dengan prinsip-prinsip tadi sangkan paraning dumadi, manusia itu harus ngeling dari mana dia asalnya, mau apa dan akan kemana. Nah kalau 3 hal itu sudah dia temukan, maka Tuhan ada pada dirinya sendiri dan ada pada diri orang lain. Nah itu jadi merinding saya kalau udah ngomongin Kristen. Ini sebetulnya ini maaf nih, ini buku saya teman-teman. Ini kalau dilihat secara tekstual sederhana, cuma menjadi bintang, ya kan? Padahal ini konsep tauhid nih. Menjadi bintang ini konsep tauhid. Jadi menjadi bintang. Jadi menjadi bintang itu adik-adik awalnya datang ke sini kan pengen jadi bintang sinetron, bintang film, bintang iklan. Nah, sebetulnya buku yang dimaksud menjadi bintang itu adalah menjadi bintang kehidupan. Gitu loh. Jadi ketika orang mampu menjadi ketika orang mampu menjadi bintang kehidupan itu parameternya adalah apa? Ya, parameternya dapat diterima oleh masyarakat. Jadi ketika seseorang itu disebut populer, terkenal, itu kan karena bisa diterima oleh masyarakat pemirsanya. Asumsi misalnya kita lihat Agnes, kenapa dia terkenal? Karena dia bisa diterima oleh masyarakatnya. Nah kalau kamu mau diterima oleh masyarakat kamu di tengah kehidupan kamu, maka jadilah bintang kehidupan. Nah ini buku dakwah, tapi banyak orang yang nggak tahu. Ini dakwah. Kita akhirin dulu. Untuk Kang Edi, terima kasih. Terima kasih sama-sama Mbak. Juga untuk acaranya hari ini, untuk kita juga sama-sama berbagi tadi. Amin. Ya, saya sebagai ketua Sahabat Kartini dan juga Sahabat Tani atas nama pribadi sangat berterima kasih. Semoga Pak Edi bisa terus memberi kasih kepada seluruh semesta di semesta ini. Amin. Saya juga atas nama Sanggar Humaniora, Rumah Singgah Bunda Leni Humaniora Foundation mengucapkan terima kasih atas kesediaan Mbak Rani dan teman-teman di komunitas Sahabat Kartini. Semoga apa yang kita ikhtiarkan bersama ini benar-benar dapat memberikan manfaat ya Mbak ya, manfaat lahir batin. Selalu dengan kata 3 itu, bagaimana kita senantiasa menginspirasi, memotivasi dan mengedukasi. Ya, saya kira itu, tebarkan kasih penuh inspiratif, sepenuh hati melayani.